Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dadan Yanwar Hidayat. Saya dari kampus Universitas Teknologi Digital. NPM saya 101222150. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang analisis atau strategi perusahaan KPSBU. Apa sih KPSBU? KPSBU ialah Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1971 oleh 30 orang peternak sapi perah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pendirian KPSBU ini dipelopori oleh Maijen R. Biantoro yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam 6 Siliwangi. KPSBU adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Lembang. Pada saat itu, peternak sapi perah di Lembang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti harga susu yang rendah, kesulitan dalam pemasaran susu, dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen peternakan. KPSBU ini hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. KPSBU memberikan berbagai layanan kepada anggotanya, mulai dari penyediaan bibit sapi perah, pelatihan manajemen peternakan, hingga pemasaran susu. Sejak berdirinya KPSBU telah berkembang pesat. Saat ini KPSBU memiliki lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Garut. KPSBU juga telah memiliki pabrik pengolahan susu sendiri yang berlokasi di Lembang. KPSBU telah menjadi salah satu koperasi persusuan terbesar di Indonesia, dan KPSBU ini telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Lembang dan di sekitarnya. Lalu, bagaimana sih kegiatan mencari peluang pemasaran di KPSBU? Yang pertama yaitu analisis pasar, yang kedua mengembangkan produk, ketiga mengembangkan jaringan pemasaran, keempat pemasaran aktif. Dari analisis pemasaran ini, pertama kita perlu menganalisis pemasaran ini untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen serta persaingan yang ada di pasar ini. Banyak metode yang dapat mengikuti analisis pasar ini. Yang pertama melalui survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Yang kedua ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini KPSBU perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena apa? Karena konsumen itu bervariatif gitu. Lalu pengembangan jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran ini barangkali mungkin KPSBU akan membuka cabang lain atau bekerja sama dengan distributor untuk memanfaatkan suatu peluang pemasaran ini. Untuk pemasaran aktif biasanya bertujuan kepada promosi suatu KPSBU ini. Nah, ini dia ada cara perusahaan KPSBU melakukan riset pasar. Yang pertama melalui survei, yang kedua observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan keempat analisis data sekunder. Lalu selanjutnya ada cara perusahaan KPSBU menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemasaran produk untuk layanan yang ada. Jadi maksudnya itu adalah analisis pasar konsumen ini harus secara tepat agar memperoleh informasi atau kinerja yang didapatkan itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya, strategi perusahaan KPSBU masuk ke pasar bisnis.
Pertama, strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Yang keempat, strategi diversifikasi. Apa itu strategi penetrasi pasar? Strategi penetrasi pasar biasanya ini dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga, meningkatkan promosi, atau menurunkan biaya. Lalu selanjutnya, strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini biasanya dilakukan dengan cara memperluas pasar untuk produk atau layanan yang sudah ada. Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan produk atau layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih baru. Selanjutnya, strategi diversifikasi. Apa itu strategi diversifikasi? Strategi diversifikasi ini dilakukan dengan cara memasuki pasar baru dengan produk atau layanan yang baru, sehingga strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan mengakuisisi perusahaan atau menggabung dengan perusahaan lain. Selanjutnya, cara perusahaan KPSBU menentukan segmen dan sasaran pasar. Yang pertama, melakukan riset pasar. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam segmen menentukan pasar. Yang ketiga, masyarakat umum. Lalu yang terakhir ada pengusaha kuliner. Biasanya sasaran ini tertuju pada mereka yang antusias atau ambisius dalam mengembangkan produk susu ini. Lalu selanjutnya ada cara perusahaan KPSBU dalam menghadapi persaingan. Yang saya dapatkan dari informasi yang saya tahu informasi tentang perusahaan KPSBU ini, mereka menghadapi persaingan dengan cara mengembangkan produk atau layanan yang berkualitas, memberikan harga yang kompetitif, melakukan pemasaran yang efektif, melakukan inovasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada cara perusahaan KPSBU, bagaimana sih cara mengupload produk ke media atau marketplace. KPSBU ini sudah terkenal lama ya, sudah tergolong lama. Dengan begitu, KPSBU ini juga mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama dengan menguploadnya itu menggunakan foto produk yang menarik gitu bagi konsumen agar dapat menerima atau menyukai barang tersebut. Yang kedua, membuat deskripsi produk yang lebih informatif atau yang lebih mudah dipahami oleh konsumen. Yang ketiga, tentukan stok produk yang akurat. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ibaratnya kalau misalkan tiba-tiba stoknya habis tapi lonjakannya yang sangat banyak, itu harus dipikirkan lagi. Selanjutnya, lakukan promosi produk secara rutin. Nah, ada cara marketing mix yang dijalankan perusahaan KPSBU. Pertama, mempertimbangkan tujuan pemasaran. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, mengembangkan strategi marketing mix. Yang keempat, implementasikan strategi marketing mix. Yang kelima, evaluasi. Jadi, cara marketing mix ini dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan tujuan pemasarannya dulu. Jadi, sebelum ke sebelum ke mengembangkan, kita tuh harus mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dari pemasaran perusahaannya ini. Apakah mereka akan berkolaborasi dengan perusahaan lain atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, analisis pasar. Setelah mempertimbangkan, mereka akan menganalisis pasar tersebut. Apakah ini cocok atau tidak. Lalu selanjutnya, mengembangkan strategi marketing. Di mana pengembangan strategi ini dapat memperluas penjualan terhadap satu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keempat, mengimplementasikan strategi marketing mix.
Yang keempat, mengimplementasikan strategi marketing mix, yang dimana setelah mengembangkan lalu mengimplementasikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Setelah semuanya beres, setelah semuanya bersatu akan marketingnya ini, lalu mengevaluasikan apakah ini berhasil atau tidak, apakah ini ada kesusahan atau ya mungkin dalam waktu beberapa hari omsetnya langsung membludak. Nah, ini ada contoh dari produk KPSBU. Kalau yang dari contohnya itu ada tahu susu, eh, susu alam murni, yogurt, dan susu murni literan. Kalau untuk bolu susu Lembang itu termasuk ke dalam, sebenarnya kalau susunya dari susu KPSBU ya, kalau misalkan dari pengolahan bolunya itu bukan dari KPSBU, tapi ini menyangkut juga terhadap produk KPSBU karena salah satu dari barang KPSBU. Jadi kesimpulannya begini. KPSBU merupakan contoh koperasi yang sukses dalam menjalankan usahanya. Dari tahun ke tahun KPSBU tidak pernah turun, tidak pernah tersaingkan. Lalu KPSBU dapat menjadi inspirasi dalam kegiatan mencari peluang, riset pasar, analisis konsumen, strategi masuk pasar, sasaran pasar, dan dalam menghadapi persaingan pun. Jadi KPSBU ini ibaratnya dia tidak takut kalah saing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.